Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Torpedo Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari driver flat dan juga dari driver berkarakter suara tertentu. Nah, oke, bagi yang penasaran seperti apa untuk videonya, silahkan ditonton terus sampai habis, dan belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, kalau ya kita lanjut ke videonya. Jadi sini saya sudah ada dua buah kit ya, dua buah kit dengan berbeda karakter. Yang pertama ini adalah kit OCL HiFi. Ini kit OCL HiFi. Yang mana kit ini tuh dia untuk karakternya sendiri flat ya. Jadi flat itu rata. Jadi dari subwoofer, low, mid, high itu dia rata. Jadi suaranya itu keluar semua. Jadi antara subwoofer, suara mid, suara high, suara low itu keluar semua, dan suaranya itu seimbang gitu, nggak ada yang lebih menonjol seperti itu. Ini OCL HiFi, dan yang satunya ini adalah driver TBM. Nah, driver TBM ini itu dia untuk karakternya sendiri tidak flat, alias dia spesifik, yang mana untuk karakternya sendiri adalah low sub gitu. Jadi untuk suaranya nanti dia itu cenderung ke low sub. Suara mid dan high-nya itu tetap keluar, cuma kecil banget gitu. Jadi kalah dengan suara low sub-nya gitu. Jadi itulah yang membedakan antara driver flat dan juga driver yang berkarakter tertentu gitu. Nah, lalu ada juga pertanyaan, lebih baik mana ya antara driver yang flat dan juga driver yang berkarakter seperti ini. Nah, sebenarnya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya sebenarnya. Jadi yang pertama untuk driver yang berkarakter seperti ini, itu dia lebih enak disetting gitu. Misalkan saya butuh suara yang low sub gitu. Nah, maka cari driver yang karakternya itu low sub seperti ini, TBM. Jadi nanti ketika kita setting, ketika mau kita nyalakan itu, kita nyetingnya itu nggak perlu nggak perlu susah-susah gitu. Bahkan di setting flat ya, misalkan pakai mixer, equalizer gitu, di setting flat itu tetap enak, suara low subnya tetap keluar gitu. Terus keunggulan yang kedua juga dia misalkan kita belum punya mixer, belum punya tune control ya, cuma dibunyikan drivernya saja, powernya saja seperti ini, itu dia suaranya sudah bisa low sub seperti itu. Itu untuk keunggulan dari driver yang berkarakter low sub seperti ini. Tapi untuk kekurangannya itu adalah dia ini tidak bisa digunakan untuk karakter lain selain dengan karakternya sendiri. Misalkan TBM ini kan dia karakternya low sub, mau kita gunakan untuk mid high, nah itu nggak akan bisa lur gitu. Walaupun dipaksa ya di setting mixernya itu, misalkan kita pakai mixer terus mixernya itu di setting mid high, tapi tetap nggak bisa, suaranya itu nggak akan maksimal gitu. Walaupun suaranya keluar tapi itu kecil gitu, nggak akan maksimal. Nah, itu salah satu kekurangan dari driver berkarakter ya, seperti itu. Nah, lalu untuk driver yang flat seperti ini, nah ini OCL HiFi, dia karakternya flat. Nah, untuk yang seperti ini tuh dia untuk kelebihannya, yang pertama bisa fleksibel. Kita mau mainkan di low sub bisa, di mid bisa, di high bisa, tergantung sesuka kita gitu. Jadi dia lebih simple dan fleksibel. Dibuat main subwoofer enak, mid enak, high juga enak gitu. Tapi untuk kekurangannya driver flat seperti ini tuh dia untuk nyetingnya ya, kalau misalkan dulur-dulur yang belum berpengalaman gitu, lumayan sulit nyetingnya. Jadi kita harus tahu, bener-bener tahu kita mau main di mana, frekuensi mana yang kita mainkan, itu harus disesuaikan antara equalizer dan juga mixernya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk karakter flat seperti ini, dia itu misalkan di setel sendiri ya, dibunyikan tanpa aksesoris, dalam artian cuma power saja, maka semua nadanya itu keluar dari low, mid, high, sub, itu keluar suaranya itu rata gitu. Jadi ya sebenarnya itu juga bisa jadi kelebihannya juga sih, seperti itu. Tapi yang jelas untuk karakter yang flat seperti itu. Nah, untuk power build up sendiri ya, power yang build up itu yang di pabrikan itu semuanya cenderung karakternya itu flat ya. Biasanya ditulis 20 Hz sampai 2 kHz untuk respon frekuensinya gitu. Biasanya ditulis seperti itu. Karena power pabrikan itu kan emang dia
peruntukannya untuk profesional ya. Jadi di setting flat supaya nanti bisa diolah sendiri oleh operatornya seperti itu. Kalau saya sendiri, kalau untuk power rakitan saya lebih suka power itu yang berkarakter loh ya, yang berkarakter. Jadi misalkan seperti inilah, ini kombinasi, yang ini untuk low sub ya, TBM ini, yang OCL HiFi ini untuk mid high gitu. Nah ini salah satu perpaduan yang oke gitu. Jadi ini untuk menghandle speaker subwoofer ya, bisa 12 in, 15 in, 18 in. Lalu yang ini untuk mid high bisa 12 in plus tweeter, 10 in plus tweeter, 8 in 8 in plus tweeter, sudah enak. Apalagi untuk rumahan ya sudah oke banget. Nanti kita akan kita akan cek suaranya satu-satu ya, mulai dari yang mid high atau yang low sub. Nanti kita dengarkan suaranya bersama-sama, dan saya langsung menggunakan input di sini. Jadi tanpa aksesoris apapun ya, tanpa crossover, tanpa equalizer, tanpa mixer. Jadi nanti langsung ke HP seperti itu. Nah oke, langsung saja kita tes suaranya. Yang pertama ini untuk yang mid high ini ya, OCL ini yang flat, karakter flat. Nah kalau ya ini sudah selesai saya instalasi, langsung kita play musiknya ya. Nah itu ya untuk suaranya yang mid high. Jadi mulai dari tweeter, mid sampai ke low-nya ini, suaranya itu dia rata, semua itu keluar gitu. Jadi tidak ada yang menonjol dan tidak ada yang mendem suaranya. Jadi suaranya itu keluar semua. Nah itu salah satu karakter dari power yang suaranya itu flat ya. Jadi keluar semua. Oke. Langsung selanjutnya kita tes yang TBM ya, yang karakter low sub ini. Oke. Nah, kalau ya, sekarang kita tes yang karakter low sub ini yang TBM ya. Oke, kita langsung play dulu musiknya. Ini tanpa aksesoris juga ya, sama seperti yang tadi. Lagunya juga masih pakai lagu yang sama.
Nah itu lur ya, untuk suara yang low sub. Jadi suaranya itu dia untuk mid, untuk high-nya itu benar-benar kosong ya, nggak keluar high-nya. Untuk mid-nya keluar cuma kecil, apalagi kalau dulur-dulur mendengarkannya pakai headset ya, atau mendengarkan langsung secara seperti saya ini mid-nya sebenarnya suaranya itu yang keluar kecil mid-nya. Nah yang dominan itu di sini 15 in di low sub-nya, ini sangat kenceng gitu. Jadi walaupun mid-nya keluar, tapi mid-nya itu dia kecil, ditutup dengan low sub-nya. Yang paling ditonjolkan karakternya itu di low sub-nya ini, gitu. Nah itu adalah salah satu contoh karakter power dengan karakter low sub gitu. Tergantung dari apa ya, karakternya juga. Misalkan kalau karakternya mid tergantung high, karakter powernya juga. Kalau misalkan powernya itu karakternya mid high, maka yang dominan itu di suara di sini, speaker mid dan tweeternya. Suara di sininya, di low sub-nya itu dia kecil. Nah itu perbedaan suaranya ya seperti ini. Nah lur ya, kita sudah mendengarkan suara dari kedua driver ini, dari driver yang flat ataupun driver yang karakter low sub ini. Untuk suaranya juga ya masing-masing punya karakter suara khas tersendiri lah gitu. Jadi silahkan disesuaikan dengan keinginan dan juga dengan selera yang dulur-dulur butuhkan seperti apa. Nah ini driver pesanan dari salah satu subscriber saya juga, penonton channel ini, yang low sub ini dan juga yang EOS L HiFi ini. Nah bagi yang dulur-dulur yang berminat silahkan langsung bisa diorder ya, bisa diorder kitnya saja bisa, ataupun lengkap dengan finalnya seperti ini. Untuk WA saya ada di link di deskripsi video. Untuk toko saya juga ada, toko online di deskripsi video, tinggal di klik dan juga tinggal di check out. Oke lur ya, mungkin saja untuk video kita kali ini, semoga bisa menjawab rasa penasaran dulur-dulur. Semoga bermanfaat. Kita akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.